Kita mulai ya. Mohon bantuannya bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini Bu lihat kurang ya, kelas 8A ini yang turun ya. Hari ini berapa orang yang hadir nih? Sekitar berapa? Sampai 20 orang dah ini. Coba Ibu absen yang cepat saja, jadi tolong langsung kalau ada temannya masih di luar, tolong dipanggil ya. Siapa? Osim ya? Oh ya, tidak apa-apa. Ya sudah. Arengga, Asma, Dewi, izin? Masih izin Dewi? Dewi Restu, Dias, Zikri, Fahril, Fazri, Fitri, Inaya, Jasmine, Juliasman, Keza, Sakit, Lena, Melisa, Ziad, Alpa, Abdul Zaki, Wisnu, Muzaki, Nabila, Najwa, Nasir, Adil, Fadli, Putri Alivia, Putri Dwi, Nada, Rehan, Rudi, Siti Jahara, Ciani, Zora. Oke, nah. Tapi ini pintunya tertutup, kelihatan ya? Kelihatan semua kan? Oke, untuk hari ini materi kita masuk ke bab kedua setelah kita menyelesaikan bab pertama. Bab pertama kita tentang apa kemarin? Masih ingat? Tentang karya fiksi. Kita rewind sedikit, kita ingat-ingat dulu sedikit, kita mengulang kembali apa sih itu karya fiksi? Cerita yang tidak nyata, cerita imajinasi, apalagi? Hayalan, apalagi? Angan-angan. Nah, itu adalah cerita fiksi ya, karya fiksi. Fiksi artinya tidak benar-benar terjadi. Nah, setelah menyelesaikan materi tentang karya fiksi, kita lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu menciptakan puisi. Bisa dilihat? Kelihatan semua ya? Bisa dibaca? Nah, kita masuk ke dalam materi yang kedua. Apa itu puisi? Setelah kita belajar tentang karya fiksi, kita masuk ke salah satu karya fiksi ya, yang tidak benar-benar terjadi, merupakan sebuah karya sastra, yaitu puisi. Nah, ini pengertiannya. Mungkin kelihatan kecil, tapi bisa dilihat di LKS-nya itu. Kurang lebih Ibu ambil materinya di halaman 41, sama dengan yang ada di atas ini. Silakan dibuka. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Kalau dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang berisi bahasa terikat oleh irama, rima, matra, serta penyusunan larik dan bait. Jadi dapat disimpulkan, ini kesimpulannya bagian bawah. Jadi kalau ditanya puisi itu apa? Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna mendalam. Itu namanya puisi. Nah, setelah membahas pengertiannya, kira-kira sudah pernah baca puisi belum? Pernah baca puisi? Pelajaran kelas 7 pernah belajar puisi? Kelas 6 pernah belajar? Nah, kalau tidak salah pelajaran ini pernah dipelajari dari SD, sudah dikenalkan apa itu puisi. Bahkan sudah pernah membuat puisi ya. Materi kita tentang menciptakan puisi. Setelah pengertiannya, kita lihat contoh-contohnya. Nah, kalau sudah pernah baca puisi, ada beberapa pencipta puisi yang Ibu senangi. Dari dulu, yang pertama itu ada Chairil Anwar. Pernah dengar Chairil Anwar? Belum pernah? Nah, Ibu perkenalkan. Ini adalah salah satu karya dari Chairil Anwar. Ya, judulnya Aku. Lalu ada juga Sapardi Djoko Damono. Ini semuanya orangnya sudah meninggal dunia ya. Jadi sudah ibaratnya ini adalah karya-karyanya beliau. Mereka merupakan sastrawan besar yang menciptakan banyak sekali buku, puisi, narasi, cerita. Itu semua mereka yang menciptakan.
Salah satu puisi yang paling Ibu senangi dari mereka berdua adalah puisi berjudul Aku dan puisi dari Sapardi Djoko Damono, judulnya Aku Ingin. Nah, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kalau dipikir-pikir, ketika kita menganalisa kata-kata ini tidak dengan keindahan, bagaimana ceritanya orang bisa mencintai seseorang dengan seperti kayu kepada api yang menjadikannya abu? Bukannya kalau kayu dibakar menggunakan api jadi abu ya? Bisa kita mencintai orang kalau itu menyakiti kita? Bisa ya. Nah, karena semuanya itu dituangkan dalam puisi menggunakan kata-kata yang indah. Kadang orang tidak memahami setiap kata yang diucapkan secara gamblang, tapi dalam puisi itu menjadi romantis. Ya, itu menjadi sesuatu yang indah dan mudah diterima seperti itu. Selanjutnya, kalau kita mau tahu apa yang membedakan puisi dengan materi karya sastra yang lain seperti cerpen, pantun, ya. Kita belajar pantun di kelas 7 kemarin. Ciri-cirinya di sini sebenarnya banyak, tapi yang Ibu garis bawahi itu hanya 6. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Biasanya setiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, biasanya. Kemarin ini juga sudah Ibu jelaskan ini di kelas 7 apa perbedaannya barik, larik gitu. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Selanjutnya adalah puisi mengungkapkan diskusi dan kata-kata yang bersifat konotasi. Ini konotasi ini sudah pernah kita bahas kemarin ya di karya fiksi. Konotasi adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, ya, atau tidak makna yang sebenar-benarnya. Nah, berarti ada makna lain di luarnya. Lalu terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa, diksi yang digunakan secara tepat dengan menggunakan rima, menggunakan gaya bahasa atau majas, dan penulisannya terstruktur dan dapat menggunakan tipografi. Ini diksi ini apa, rima apa, gaya bahasa apa, tipografi apa. Mungkin belum kita pahami karena ini masih ciri-ciri umumnya. Pembahasan lebih lanjutnya masuk ke sini. Nah, kalau kita ingin menciptakan sebuah puisi, ada beberapa unsur yang harus kita pahami. Yang pertama ada unsur fisik. Unsur pembentuknya itu yang pertama unsur fisik. Unsur fisiknya artinya unsur yang dapat kita lihat, dapat langsung kita baca, dapat langsung kita nikmati. Ya, yang pertama ada larik dan bait. Nah, ini tadi yang pada ciri-ciri nih. Ya, larik yaitu baris yang ada dalam puisi. Ya, bait yaitu satu kesatuan puisi yang terdiri dari beberapa baris. Kalau larik, baris yang ada dalam puisi, artinya begini. Nah, ini contohnya. Contohnya, larik yaitu baris yang ada dalam puisi. Ada berapa tadi umumnya? Ada? Berapa? 4. Kok 6? 4. Berarti lariknya terdiri dari 4. 1, 2, 3, 4. Ini disebut satu satu apa? Satu? Bait. Pintar. Ah, ini namanya satu bait. Ya. Satu bait atau satu bait 4 ini disebut satu bait. Di dalam satu bait ini terdapat larik. Jadi ini 1, 2, 3, dan 4 ini disebut larik atau baris. Larik dan baris itu sama. Ya, larik dan baris itu sama. Yang beda itu bait. Bait kumpulan baris dan larik. Tapi kalau larik itu satu-satu ini namanya larik atau bait. Selanjutnya kita masuk ke rima. Rima itu apa? Rima itu pengulangan bunyi yang sama seperti larik pertama berakhiran. Nah, ini namanya pengulangan bunyi yang sama. Contoh larik pertama akhirannya i. Berarti larik kedua harus i. Larik ketiga harus i. Larik keempat i juga. Ini namanya rima. Ya, ini hampir sama dengan pantun. Ya, hampir sama dengan pantun. Biasanya bunyinya sama di belakang. Ya, selanjutnya setelah ada rima,
ada tipografi, yaitu cara penulisan puisi untuk menampilkan bentuk-bentuk tertentu. Nah, biasanya puisi itu kan begini ya bentukannya. 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi kadang di sini 1, 2, 3, 4. Ada yang di sini. Nah, ada yang berjejer begini. Ada yang berjejer begini. Ini namanya tipografi. Lokasi penempatannya, ya. Nah, ini cara penulisan puisi menampilkan bentuk-bentuk tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada diksi. Nah, ini salah satu yang tadi kita bahas. Pada ciri-cirinya. Diksi yaitu pilihan kata pada puisi. Pilihan kata. Jadi kalau kita ditanya menggunakan diksi apa, pilihan kata yang mana? Nah, pada hal ini, diksi merupakan daya tarik, ya, sehingga puisi itu bisa menimbulkan perasaan tertentu bagi penikmat puisi. Contohnya, ketika kita menggunakan pilihan kata-kata yang ada mengandung bahasa-bahasa daerah pada puisinya, nah, berarti itu kalau pakai bahasa Tidung, berarti yang menikmati puisi tersebut adalah orang-orang dari suku Tidung. Ya, pemilihan kata yang dia gunakan itu bisa menentukan siapa saja yang tertarik dengan puisinya. Itulah kenapa ini merupakan sebuah hal yang penting bagi seorang penulis puisi untuk memilih kata-katanya supaya yang baca menjadi tertarik, yang baca tidak bosan. Nah, seperti itu. Lalu gaya bahasa, yaitu cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Setiap penyair memiliki ciri khas sendiri. Ingat, orang yang membuat puisi disebut penyair. Orang yang membuat puisi disebut penyair. Nah, itulah kenapa dari tadi Ibu mengucapkan kata penyair. Karena penyair itu artinya orang yang membuat puisi, orang yang membuat syair, ya. Nah, itu adalah panggilannya, gitu ya. Hal ini juga mempengaruhi cara pandang penyair dalam menyampaikan puisi kepada penikmat puisi. Jadi gaya bahasa yang digunakan itu ada seperti tadi contohnya, penggunaan kata aku, ada juga malah yang menggunakan kata saya, ada yang menggunakan kata gue, itu banyak. Ya, gaya bahasa yang dia gunakan biasanya itu mencerminkan cara pandang penyair dalam menyampaikan puisi yang dia buat, ya. Selanjutnya ada imaji. Imaji adalah kata atau kumpulan kata yang bertujuan untuk menimbulkan imajinasi atau khayalan seolah-olah. Ini seolah-olah, namanya saja imaji ya, imajinasi. Berarti ketika kita membaca puisi atau mendengarkan puisinya, kita seolah-olah bisa membayangkan, mendengarkan, melihat. Seperti seperti contoh puisi seperti ini. Dan saat ini kita semilir angin, semilir angin menyejukkan hati. Kita kan nggak mikir ya, itu semilir angin itu seperti apa? Oh, ternyata ketika kita duduk di padang rumput mungkin yang luas, lalu ada angin yang menerpa. Nah, ketika engkau duduk di sebuah padang rumput yang luas, angin bertiup sepoi-sepoi, mengibaskan rambut indahmu. Kita itu tidak perlu berada di betul-betul di padang rumputnya kan untuk membayangkan. Kita tahu bentukannya seperti apa. Oh, ternyata kalau orang di padang rumput itu ya memang kalau kena angin rambutnya terbang. Nah, kita bisa membayangkan, itulah gunanya imaji. Ya, kata-kata yang digunakan oleh penyair bisa membantu kita untuk membayangkan, mendengarkan dan melihat, bahkan pada saat kita tidak langsung melihat atau merasakannya, kita hanya bisa membayangkannya. Ya, selanjutnya adalah kata konkret. Kata yang digunakan setiap penyair untuk menggambarkan lukisan keadaan atau suasana batin yang dimaksud untuk membangkitkan imajinasi. Jadi kata-katanya ini berhubungan dengan ini, ya. Nah, jadi ketika ada kata-kata pada kata konkret itu membuat kita mampu untuk membayangkan, itu berhubungan dengan imaji selanjutnya. Lalu, ketika tadi ada unsur fisik atau unsur yang bisa kita lihat secara langsung, ada juga namanya unsur batin. Kalau di karya fiksi itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur karya fiksi ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sama juga dengan ini, unsur intrinsiknya yang tadi yang Ibu jelaskan banyak itu namanya unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik, ini unsur intrinsik, yang tadi unsur ekstrinsiknya yang bisa dilihat seperti itu, ya. Nah, lalu unsur batin yang pertama ada tema. Dalam membuat puisi ya sudah jelas, sudah pasti. Karya apapun kita wajib punya tema, ya. Yang selanjutnya nada dan suasana. Nada mengungkapkan
sikap penyair terhadap pembaca, sedangkan suasana, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Apa yang berdampak pada si pembaca ini tentang bagaimana caranya dia menikmati puisi tersebut. Selanjutnya ada perasaan, merupakan perasaan penyair yang diungkapkan dalam puisi sebagai akibat dari sikapnya terhadap objek tertentu, biasanya melatar belakangi terciptanya puisi. Dan yang terakhir adalah amanat, apa yang ingin disampaikan oleh penyair ini dalam bentuk puisinya. Seperti itu, ya. Sampai di sini dulu ada contohnya nih, yang puisi terakhir. Sekalipun beberapa nama singgah di kepala, menawarkan bahagia juga segenap cinta. Tapi jika yang ku ingin tetap satu nama, bagaimana? Itu adalah contoh puisi ini, puisi modern ya. Puisi modern yang diciptakan oleh Alma Neira. Ini salah satu penulis cerpen, penulis buku juga. Dan bahkan saat ini banyak sekali yang masih seusia kalian 13 tahun, 14 tahun, 12 tahun. Itu mulai menciptakan karya-karya tulisnya sendiri. Nah, sama seperti kalian kemarin membuat artikel, pada kelas 7 kalian juga sudah membuat laporan hasil percobaan, itu merupakan contoh-contohnya. Tolong, nah jatuh sudah dia nih, kayak mana ini? Hah? Nggak apa-apa ya? Kenapa? Lemnya lepas ini kah? Ya Allah, kasihannya juga. Nanti dilem kembali ya. Oke. Sampai di sini dari materi kita tadi, bisa dilihat juga dari LKS-nya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak tentang puisi ini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, Ibu mau duduk berdasarkan kelompoknya, bisa? Bisa? Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti yang sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Ya, silakan duduk di sini. Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 mana? Ini kelompok 3 ya? Ya, gabung aja di sini. Gabung. Ya, berarti ini berlima kelompok 3 dan sisanya kelompok 4. Berarti ada 4 kelompok ya. Nah, karena ada anak OSIM yang membantu ini ya. Nah, jadi silakan bergabung dulu dengan temannya nih. Oke. Tadi Ibu sudah membuat dan memberikan banyak contoh tentang puisi. Tugas kalian adalah yang pertama ya. Yang pertama, Ibu akan memberikan sebuah buah tangan juga untuk kelas kamu. Nanti silakan ditempelkan masing-masing kelompok. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa? Nggak ada tempat duduk? Oh, nada di sini. Ya, nada di sini, nada. 55. Ah, ya sudah, berbagi ayo. Ini ada namanya kantong puisi. Kantong puisi itu apa, Bu? Kantong puisi. Nanti tugas kamu per kelompok ya. Per kelompok nanti bikin satu yang karya kamu sendiri. Yang karyanya sendiri dimasukkan ke dalam sini, akan Ibu nilai berdasarkan kelompoknya. Untuk nilai individunya nanti ketika materi pelajarannya sudah selesai, baru Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Untuk tugas kelompoknya yang pertama, nah ini. Silahkan masukkan puisi yang sudah kamu buat ke dalam sini, nanti ini ditempel di belakang, ya. Lalu nama-nama kelompoknya juga silahkan di print lalu ditempelkan di bagian atas sini. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5, itu berarti anak-anak yang sedang membantu di OSIM. Nanti disampaikan kepada teman-temannya. Oke? Bisa? Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan panjang kali lebar. Tapi Ibu menyediakan sebuah permainan sebenarnya yang cukup untuk memberikan poin kepada kelompok-kelompoknya untuk membantu nilai tugas kelompok di sini. Ibu ingin kita coba satu orang dulu deh. Satu dari masing-masing kelompok perwakilannya. Masing-masing kelompok, perwakilan masing-masing kelompok. Satu. Bebas. Mau siapa aja dulu boleh. Nih. Ini gamesnya. Bisa? Sudah pernah nonton ini? Tahu permainan ini?
Pernah nonton di TV atau lewat di TikTok? Lewat di TikTok atau di Instagram? Pernah ya? Di TV. Oke. Ibu minta perwakilan dari satu kelompok dulu. Ada siapa namamu nak? Fahri. Ya, Fahri, coba maju. Ibu bisa pinjam ini? Oke, mana? Fahri. Dari perempuan yang mana? Siapa? Kamu? Boleh sini. Sini maju. Ya, silakan. Silakan maju di sini. Tiani di sini ya, Tiani. Siapa nama Putri? Putri di sini. Kamu di sini. Oke. Sekarang silakan diperhatikan. Ini namanya permainan family 100. Yang lain perhatikan. Pertemuan selanjutnya kita mainkan lagi. Namanya family 100. Pertanyaannya berisi apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, semuanya. Untuk round 1, kita bahas 5 pertanyaan saja dulu, 5 pertanyaan mudah. Oke? Yang bisa menjawab, nanti silakan berdiri di sebelah sini. Sini, belakang garis. Ya, kamu juga di belakang garis ya. Yang bisa menjawab, cepat-cepatan ambil spidolnya. Ya, begitu. Cepat-cepatan langsung ambil. Baru langsung dijawab. Bisa? Yang lainnya bisa, tolong jangan dikasih tahu jawabannya. Bisa ya? Oke. Tolong dibantu temannya. Bisa dimulai? Oke. Pertanyaan pertama. Kita main round 1 dulu ya. Oke. Pertanyaannya, karangan yang dapat mengungkapkan perasaan penyair dengan keindahan kata disebut, ya. Apa jawabannya? Puisi. Puisi. Kita lihat ya. Biasanya kita bilang apa? Ya, kita ulang semuanya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah iya, puisi. Oke, poin pertama. Berarti kelompok ini gugur. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Mana lagi? Kelompok ini lagi 1. Ayo, maju. Hanya ada 5 pertanyaan ini, ada 5 pertanyaan aja. Ayo Fitri, bisa Fitri. Nah, Fitri sini. Oke, sudah nih pertanyaan pertama ya. Oke, selanjutnya. Yang lainnya tetap fokus. Kita lanjut. Ya, sabar. Kita lihat. Pertanyaan selanjutnya. Larik yaitu titik-titik yang ada dalam puisi. Apa? Jawabannya? Jawabannya adalah apa? Bait. 1, 2, 3. Ya, survei membuktikan. Baris, silakan kembali. Oke, mana lagi? Siapa lagi yang mau maju? Ayo, maju lagi. Ayo, maju lagi. Ayo, maju lagi. Ayo cepat. Sisa 3. Sisa, enggak apa-apa. Ini lagi siapa satu? Kamu aja. Sini, ayo. Masih ada 3 pertanyaan. Tenang. Kelompok yang lain setelah ini masih boleh maju, ya. Sisa kita lihat ya. Oke. Sudah bisa dilanjut? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 3. Puisi pada setiap bait umumnya terdiri dari sudah terjawab ya. Ada kelihatannya. Tapi duluan kamu atau dia? Duluan mana? Duluan ini. Ayo sudah. Berarti silakan kembali kelompok 1. Satu lagi. Masih ada 2 pertanyaan. Ya, ini dia. Kita lihat adil. Bisa 2 ya. Bisa 2 pertanyaan ya ini ya. Kita lihat siapa. 2. Yang lainnya sudah berat di belakang garis sayang. Di belakang garis ya. Ini dua-duanya akan dimainkan oleh mereka karena ini adalah rebut terakhir ya. Oke, 2 pertanyaannya, oke? Oke, kita lanjut. Ibu minta bantuan suaranya nanti ya. Dan rembulan pun menampakkan sinarnya dalam keheningan tiada 2. Pada potongan puisi di atas terdapat pengulangan bunyi disebut apakah itu pengulangan bunyi?
Ya. Rima. Apa? Rima. Rima. 1, 2, 3. Apakah itu jawabannya? Iya. Terakhir nih, terakhir. Ya, terakhir. Kita lihat soal terakhir. Kumpulan kata yang digunakan penyair agar pembaca dapat seolah mendengar, melihat, dan merasakan apa yang diungkapkan dalam puisi tersebut disebut apa? Apa? Yang mana? Ya. 1, apa? Apa jawabannya? Tema. 1, 2, 3. Jawabannya adalah imaji. Jadi pemenangnya dari kelompok Adit. Ya, poin terakhirnya itu kelompok ini. Sebenarnya tadi Rudi itu sudah jawab betul, sudah jawab imaji, tapi jangan ragu-ragu gitu loh. Tadi Adil tahu nggak jawabannya ini? Ya, tapi lambat ngambil ininya ya. Nah, sudah, berarti nanti harus dekat lagi berarti ya. Tolong ini nanti ditempel lalu diisi. Pelajaran Ibu selanjutnya hari apa lagi? Hari Senin ya? Hari Senin Ibu cek ya. Kantongnya sudah harus ada isinya ya. Oke? Bisa? Ya, itu puisi. Sembarang. Satu kelompok satu. Mau modern, mau puisi lama, mau puisi rakyat, bebas. Yang penting bebas, jumlah baitnya bebas. Ya? Ya, harus ada yang tadi Ibu jelaskan. Yang pertama ada apa aja? Unsur yang ada apa aja? Unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisiknya itu banyak, ada diksinya, gaya bahasanya. Kalau unsur batinnya ada tema, amanat ya. Nanti bebas, silahkan dicari dan dibuat sendiri. Lalu nanti Ibu cek di pelajaran selanjutnya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sampai di sini? Ya, nanti permainan selanjutnya kita ini pakai speaker. Tadi speakernya enggak terlalu besar ini karena dia ada soundnya sendiri sebenarnya, cuman tidak kedengaran karena tadi kita lumayan ribut. Enggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi permainannya, oke? Hari apa pelajaran? Senin ya? Senin kan? Senin pelajaran Ibu kita lanjutkan lagi permainan ini beserta dengan materi-materinya. Karena hari ini kita materinya cuman sampai di pengertian, ciri, dan unsur-unsur. Untuk selanjutnya kita masuk ke materi strukturnya, struktur dan kaidah kebahasaan ya. Itu untuk pertemuan hari Senin. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu menutup pertemuan kita hari ini? Sudah? Cukup? Jelas? Yang kemarin remedi sudah dikumpulkan remedinya? Ada yang belum? Kenapa? Kamu punya dikembalikan? Iya, sudah ditempel belum? Iya, dia tuh ditempel. Jadi yang surah naziatnya sama yang ininya, ulangannya itu ditempel semua di buku tugas supaya tidak hilang. Ya, yang sudah diperbaiki. Sudah, kemarin ada juga yang Ibu kembalikan gara-gara tidak dikerjakan semua dengan jawaban betul 100. Kan Ibu sudah kasih jawabannya juga. Oke? Bisa ya? Ibu tunggu hari ini ya? Bisa? Iya, itu yang remedi kemarin, yang nilai ulangan hariannya di bawah 75. Oke? Kenapa? Kamu remedi berapa nilaimu? Oh ya sudah, nanti ditempelkan aja di ininya, di buku tugasnya, ya. Ada lagi tuh di atas meja Ibu, ada lagi di atas meja Ibu juga tuh yang warna hijau kan sampulnya kan? Kamu punya ya di atas meja Ibu ya? Ya sudah, nanti Ibu cekkan lagi ya. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sampai jumpa hari Senin ya, dengan pelajaran yang baru. Kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan puisi lagi. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, sehat-sehat, semoga puasa dan ibadahnya lancar hari ini. Amin ya robbal alamin. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua.